Tentara Iran dan rezim Assad tunggang langgang saat para mujahidin Suriah pukul mundur mereka. Biar lari mereka ya. Jadi sudah 14 tahun tentara Iran ini ada di Suriah melakukan berbagai macam tindakan kejahatan, memperkosa gadis-gadis Suriah, menculik pemuda-pemuda Suriah, memutilasi warga-warga Suriah, mencincang tubuh anak-anak kecil lalu mereka buang tubuh-tubuhnya di jalan. Lalu apa yang mereka lakukan? Menggenosida Suriah. Lupa bahwa di Suriah ada yang lebih kejam lagi. 600.000 korban jiwa di Suriah tak pernah dibahas di media Indonesia, padahal kasusnya berjalan selama 14 tahun. Kemana pemberitaan Indonesia? Kemana aktivis kemanusiaan yang selama ini menggembar-gemborkan kemanusiaan-kemanusiaan? Artinya teman-teman, kalian yang peduli kepada Palestina, pada kenyataannya kalian tidak peduli kepada Suriah. Tapi ya sudah, Suriah dengan ketidakpedulian kalian, akhirnya pada 8 Desember 2024 telah merdeka dan Syiah teroris ini sudah keluar dari Suriah dan harus disapu bersih. Jadi Suriah ini harus disapu bersih dari tindakan terorisme rezim Iran. Perhatikan mereka, lari mereka teman-teman, tunggang langgang. Ya sambil baca deskripsi kita. Ini adalah momen ketika para pendukung rezim Assad melarikan diri secara massal selama berlangsungnya operasi Rad'ul Udwan yang berhasil menaklukkan Damaskus pada 7 Desember 2024. Para tentara Assad dan milisi Iran dibuat kabur melarikan diri setelah tak mampu hadapi para pejuang yang dipimpin langsung oleh Ahmad Al-Sharra. Tapi isu-isu tentang Ahmad Al-Sharra pasti akan dibangun teman-teman. Karena apa? Orang Syiah Rafidhah tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan membuat propaganda-propaganda lanjutan. Untuk apa? Mewujudkan apa yang sudah direncanakan oleh Ali Khamenei. Bahwa dengan runtuhnya rezim diktator teroris Iran, yaitu Bashar al-Assad yang didukung oleh Iran, akan bangkit lagi katanya. Kata si setan Ali Khamenei, akan bangkit lagi nanti. Di Suriah, kekuatan Syiah masih punya dendam dia. Ya dendam yang akan dia bawa ke neraka itu. Ketemu sama Dajjal. Sekarang kita simak penjelasan dari Ahmad Al-Sharra ya teman-teman. Mengenai bagaimana perjuangan yang telah berlangsung selama sebelum kemerdekaan Suriah. Ahmad Al-Sharra ungkap dosa masa lalu rezim Syiah Iran dan proksinya atas Suriah. Kita baca dulu captionnya. Presiden Suriah Ahmad Al-Sharra menyampaikan pandangannya terkait peran Iran dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Suriah, serta dampaknya terhadap kondisi kemanusiaan dan stabilitas negara. Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa intervensi Iran dalam kurun waktu panjang dinilai berkontribusi terhadap penguatan rezim sebelumnya yang berdampak pada pengusiran jutaan warga Suriah dari tanah air mereka. Konflik yang berlangsung selama 14 tahun terakhir juga telah menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar serta ratusan ribu orang yang hilang. Kita simak penjelasan dari Ahmad Al-Sharra. تدخلها في سوريا خلال 40 سنة الماضية ساعدت النظام على تهجير السوريين تقريبا. نحن نعاني من فقدان أكثر من 10 مليون إنسان خارج سوريا، وقتل أكثر من مليون إنسان خلال 14 سنة الماضية، ولدينا مفقودين يقارب عددهم 250,000. ولا شك إيران بدعمها للميليشيات ودعمها للنظام كانت رأس حربة في الصراع الذي كان يقوده النظام ضد الشعب السوري. لكن بعد وصولنا إلى دمشق نحن ما كان عندنا مشكلة مع إيران في طهران، وإنما كان مشكلتنا مع إيران في دمشق، لأنها كانت تحتل قرى وبلدات للشعب السوري وتهجر الناس وما إلى ذلك. لكن حاولنا نحن أن سياستنا كانت واضحة في سوريا منذ وصولنا إلى دمشق، هو الحفاظ على الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية. فهذا يتطلب أن يكون هناك هدوء مع الدول حتى التي كانت يعني متصارعة مع أو يعني تسبب خطر على سوريا، لكن نحن تأنينا في فتح العلاقات مع إيران إلى هذه اللحظة. بالتأكيد الحرب الدائرة حاليا تؤثر بشكل سلبي على المنطقة في قطع الإمدادات الطاقة والوقود، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي. إيران لديها مشكلة في إنتاج القنبلة النووية والصواريخ البالستية، وأيضا تدخل في شؤون الدول الأخرى. فالذي كنا ننصح به
أن يبحثوا عن طريقة تفاوضية للحل، لا أن تستخدم القوة العسكرية، لأنها أيضا هذا يترتب عليه مخاطر كبيرة. Is Syria going to stay neutral? هل ستبقى سوريا محايدة إزاء استمرار ذلك النزاع؟ بالتأكيد ما لم تتعرض سوريا إلى استهدافات مباشرة من أي جهة فهي ستبقى خارج هذا الصراع. يعني لا شك أن إيران Suriah dalam pandangan politiknya dari konflik Amerika Serikat dengan Iran tetap berada di luar konflik. Suriah yang baru merdeka, Suriah yang baru membangun kota militer tidak akan ikut campur di dalam perkara ini. Namun perlu digarisbawahi teman-teman bahwa Suriah adalah pejuang yang sebenarnya. Suriah ketika mereka sudah membangun kekuatan militer yang besar, Suriah sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni di dalam bertempur, kita yakin bahwa Suriah akan memerdekakan Al-Quds. Karena semua ulama berkeyakinan bahwa Palestina tidak akan pernah dimerdekakan oleh mereka yang membenci Umar bin Khattab. Tidak akan pernah dimerdekakan oleh mereka yang mengkafirkan Umar bin Khattab. Apalagi semakin terbukti ketika kemarin Iran memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonannya kepada hukum internasional. Tidak ada satupun dari 10 poin yang mereka tulis berhubungan dengan Palestina. Yang disebut hanya Hizbullah di Lebanon. Tidak mereka menyebut Palestina. Tapi dasar ya pemuja-muji Syiah Rafidah di Indonesia akan mencari-cari kebenaran bahwa Iran itu membela Palestina. Tidak, ya. Selama mereka mengajarkan ajaran kebencian terhadap Muslim Sunni, maka tidak akan ada yang namanya keberpihakan kepada negara Muslim Sunni. Al-Imam Al-Mahdi عندما يظهر إن شاء الله ونرى ظهوره قريبا عاجلا يقتل ذراري قتلة الحسين بذنب وجرم قتل آبائهم للإمام الحسين صلوات الله وسلامه. Palestina itu negara Sunni. Tidak mungkin Sunni dibela oleh negara Syiah. Karena memang tujuan Syiah meluluhlantakkan negara Sunni. Wajib sakit hati mereka, teman-teman. Kalau kalian tahu dongeng fitnahan dari Syiah Rafidah, mereka sakit hati. Kita ini kalian pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, kita ikuti semua mereka tanpa melihat konflik yang pernah terjadi atas adu domba orang Majusi dan orang Yahudi yang menyebabkan Syiah ini pecah dari Islam, keluar dari Islam karena mereka ikut adu domba dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam seperti Abu Lu'lu'ah, Abdullah bin Saba, yang melalui tangan mereka Syiah ini lahir. Dan ajaran kebencian, ajaran dendam mereka bawa sampai hari ini, sampai ada kalimat yang keluar dari ulama-ulama mereka bahwa kita ini anak cucu pengikut Umar bin Khattab, pengikut Abu Bakar, pengikut Utsman, membunuhnya wajib dan membunuhnya mendapatkan pahala. Jadi sebenarnya kita ini tidak akan diampuni oleh mereka. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah untuk mengumpulkan kekuatan dulu. Ketika mereka kuat, ketika mereka sudah adikuasa, habis kita. Bukan cuma Amerika yang dia musuhi, tapi negara Teluk, negara Muslim Sunni. Sekarang saja mereka belum punya nuklir. Mereka mampu menyerang ke negara-negara Teluk. Ribuan rudal mereka kirim, ribuan drone mereka kirim, drone peledak tanpa dibalas balik. Kalau dibalas balik, selesai juga Iran, teman-teman. Selesai, dikeroyok, habis Iran. Cina dan Rusia gak bakal ikut campur. Cina sibuk dengan bisnisnya, dengan kemajuan ekonominya. Rusia sibuk dengan perangnya melawan Ukraina. Ukraina sekarang semakin canggih, semakin kuat. Rusia ngos-ngosan juga melawan Ukraina. Jadi tidak akan mungkin Rusia dan Cina menolong Iran. Perlu kalian garis bawahi itu. Cuman negara Teluk sudah mengambil garis tengah bahwa kami netral, tidak akan ikut berperang. Ya meskipun kemungkinan untuk mereka ikut perang ada, cuman untuk saat ini mereka masih menahan diri. Tapi ya sudah. Sekarang Muslim Sunni, kekuatan Muslim Sunni tengah membangun. Dan kekuatan Syiah Iran tengah dilumpuhkan. Kira-kira bagaimana pendapat atau pendukung dari rezim teroris Iran? Nanti mereka akan komentar di bawah. Lihat saja.